Salam, selamat pagi sahabat-sahabatku, semua pendukung setia RHO Official dalam setiap renungan harian yang saya selalu sharekan dalam channel ini. Saya selalu berdoa agar kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Dan di pagi yang indah ini, sebelum kita mulai setiap tugas dan aktivitas yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia-Mu yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Dan di pagi yang indah ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan setiap tugas dan aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Dan kami tahu bahwa firman yang kami renungkan setiap hari yang akan selalu menguatkan iman kepercayaan kami. Dan kami selalu mendapatkan hal-hal baru dari setiap firman yang kami renungkan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita yang benar, sebagai orang yang percaya, tidak hanya memenuhi panggilan Tuhan bagi diri kita sendiri, tetapi juga kita dapat meninggalkan jejak yang dapat diikuti oleh generasi-generasi selanjutnya atau bagi anak-anak kita. Karena dengan kepercayaan kita yang begitu sangat kuat terhadap Tuhan, maka generasi penerus kita pun akan hidup setia dan taat kepada Tuhan. Dalam renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dalam 1 Tawarik pasal 6 ayat 1 sampai 30. Di sini kita belajar tentang suku Lewi yang telah dipisahkan oleh Allah untuk melayaninya. Begitupun Harun dan keturunannya telah ditetapkan untuk menjadi imam Allah secara turun-temurun. Orang-orang Lewi yang lainnya ditetapkan untuk menolong imam dalam tugas di bait Allah dan mengajar umat Allah tentang firman Tuhan atau tentang hukum Taurat. Dalam silsilah suku Lewi, tercatat banyak kisah-kisah keberhasilan maupun kegagalan mereka. Misalnya Nadab dan Abihu, anak-anak Harun. Mereka gagal dalam menaati Allah, kemudian terbakar oleh api Tuhan. Hal ini dengan jelas dalam Imamat pasal 10 ayat 1 sampai yang kedua. Namun, ada juga Pinehas dan cucu Harun. Ia bersikap tegas dan setia kepada Allah di tengah penyembahan berhala orang Israel terhadap Baal Peor. Hal ini kita bisa lihat dalam Bilangan pasal 25 ayat 7 sampai yang ke-9. Tujuan penulis dalam memasukkan nama-nama itu ke dalam silsilah adalah untuk menasihati pembaca agar mereka menaati Allah dalam seluruh kehidupan mereka. Selanjutnya, kita juga bisa lihat Samuel dan keturunannya. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-28 sampai 30. Ia mendengarkan panggilan Tuhan sejak kecil dan setia sampai akhir hidupnya. Anaknya dan Heman atau cucunya pun melayani Tuhan dengan setia. Hal ini kita bisa lihat dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kesetiaan iman menjadi tanggung jawab setiap pribadi di hadapan Allah. Nama-nama dalam silsilah dituliskan untuk mengingatkan generasi selanjutnya tentang bagaimana orang-orang yang pernah hidup sebelumnya menjalani kehidupan imannya dengan setia kepada Tuhan
sehingga generasi selanjutnya itu pun dapat mengikuti kebenaran dari teladan yang ditinggalkan oleh setiap orang tua atau nenek moyang mereka. Jadi, dalam kehidupan orang percaya, kita menemukan adanya orang-orang yang begitu sangat taat kepada Allah. Dengan sepenuh hati mereka melayani Tuhan. Tetapi juga ada orang-orang yang gagal menaati Allah. Bahkan mungkin dalam kehidupan yang sangat lebih kecil, yaitu keluarga, kita juga menemukan adanya orang tua yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Tetapi anak-anak mereka pun menjadi pemberontak. Ataupun begitu sebaliknya, anak-anak yang taat kepada Tuhan, tetapi orang tua kurang percaya kepada Tuhan. Maka dengan hal demikian, sangat terbukti atau sangat kita ditekankan mulai hari ini agar hidup kita benar di hadapan Allah. Dan itu yang akan menjadi dasar bagi kita untuk meninggalkan jejak yang dapat diikuti oleh generasi berikutnya, atau anak-anak kita, ataupun cucu kita di hari-hari berikutnya. Mungkin firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sangat ditekankan untuk menjaga kehidupan kita, agar selalu hidup benar dan kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita tidak terlepas dari perbuatan dosa, tetapi Tuhan sangat setia dan adil, menunggu pengakuan kita di hadapannya. Ketika kita melakukan sebuah pelanggaran atau dosa yang tanpa disengaja, datanglah dan mengaku di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai setiap tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan menolong kami. Lindungi kami sepanjang hari ini. Dimanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan Engkau yang memberkati. Jauhkan kami dari setiap mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, apapun yang mengintimidasi kehidupan kami. Kami percaya dalam setiap langkah hidup kami, Engkau Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.